Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Manajemen dan Bisnis, channel yang membahas berbagai tindakan dan langkah strategis manajemen dan bisnis sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Pada kali ini kita akan belajar melalui program audio learning yang akan membedah sebuah topik yang sering dianggap sebagai isu aktivis lingkungan, padahal sebenarnya adalah jantung dari keberlangsungan ekonomi kita, yaitu mengapa menjaga kelestarian hutan adalah investasi bisnis terbaik di Indonesia. Selama beberapa menit ke depan, kita akan melihat bagaimana pohon-pohon di pedalaman Kalimantan atau Papua secara langsung memengaruhi neraca keuangan perusahaan di Jakarta. Kita akan bicara soal mitigasi risiko, regulasi pasar global, hingga peluang emas di bursa karbon. Namun, sebelum kita masuk ke materi inti, kami mengingatkan kepada Anda agar nantinya memberikan saran, kritik, dan usulan melalui kolom komentar. Mari kita jadikan channel ini sebagai wadah bertukar ilmu dan wawasan, sekaligus menjadi sarana untuk menghidupkan dan meramaikan channel agar kami semakin semangat untuk dapat terus menyajikan konten-konten yang edukatif, berkualitas, dan bermanfaat. Segmen 1, Mitigasi Risiko Hidrometeorologi dan Rantai Pasok. Mari kita mulai dengan fakta di lapangan. Banyak pelaku bisnis menganggap hutan hanya sebagai lahan tidur. Ini adalah kekeliruan fatal. Secara ilmiah, dalam jurnal Nature Communication, hutan tropis berfungsi sebagai pengatur suhu dan hidrologi paling efisien di bumi. Di Indonesia, berita tentang banjir bandang yang memutus jalur logistik atau kekeringan ekstrim yang merusak panen komoditas bukan lagi hal baru. Data BNPB menunjukkan tren peningkatan bencana hidrometeorologi setiap tahunnya. Bagi sektor agribisnis, manufaktur, hingga energi, ini adalah risiko operasional yang nyata. Bayangkan sebuah pabrik atau perkebunan. Tanpa hutan sebagai daerah tangkapan air, biaya pembersihan pasca banjir atau biaya penyediaan air bersih saat kemarau akan membengkak. Menjaga hutan di sekitar wilayah operasional bukan lagi sekadar berbuat baik, melainkan strategi asuransi alami untuk mengamankan rantai pasok Anda agar tidak terhenti oleh amukan alam. Segmen 2, Tuntutan Pasar Global dan Standar ESG. Beranjak ke aspek pasar, saat ini, wajah bisnis global telah berubah. Kita mengenal istilah ESG Environmental, Social, and Governance. Dalam buku Green Business karya Paul Srivastava, ditekankan bahwa perusahaan yang tidak mengadopsi prinsip hijau akan kehilangan daya saing. Fakta terbarunya adalah regulasi EUDR, European Union Deforestation Regulation. Eropa sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia, kini mewajibkan produk seperti kopi, sawit, kayu, dan karet harus terbukti bebas dari deforestasi. Artinya, jika bisnis Anda ingin go international, menjaga kelestarian hutan adalah syarat mutlak, bukan pilihan. Investor global sekarang tidak hanya melihat keuntungan bersih, tetapi juga bagaimana keuntungan itu didapat. Perusahaan yang menjaga hutan cenderung mendapatkan skor ESG yang tinggi, yang berujung pada kemudahan akses modal dan kepercayaan pemegang saham. Kelestarian hutan adalah paspor bisnis Anda di panggung dunia. Segmen 3, Peluang Ekonomi Baru di Bursa Karbon. Kini kita masuk ke bagian yang paling menarik secara finansial, ekonomi hijau dan pasar karbon. Hutan Indonesia adalah penyerap karbon terbesar di dunia. Dulu, menjaga hutan dianggap sebagai biaya. Sekarang, hutan adalah aset yang menghasilkan. Pemerintah telah meluncurkan It's Carbon atau Bursa Karbon Indonesia. Riset dalam jurnal Global Environmental Change menyebutkan bahwa potensi pendapatan Indonesia dari perdagangan karbon mencapai miliaran dolar. Perusahaan yang melakukan restorasi hutan dapat menjual kredit karbon kepada perusahaan lain yang menghasilkan emisi tinggi. Ini adalah pergeseran paradigma. Hutan yang berdiri tegak sekarang memiliki nilai moneter yang jelas. Perusahaan-perusahaan besar di sektor energi dan perbankan di Indonesia mulai melirik Nature Based Solutions sebagai portofolio bisnis baru. Menjaga hutan artinya Anda sedang menabung aset masa depan yang nilainya terus terapresiasi seiring meningkatnya tuntutan dunia akan dekarbonisasi. Segmen 4, Kesimpulan. Jadi, apa kesimpulannya? Menjaga hutan bagi bisnis di Indonesia memberikan 3 keuntungan utama, yaitu 1. Keamanan operasional, menghindari kerugian akibat bencana alam dan ketidakpastian iklim. 2. Kepatuhan dan akses pasar, memenuhi standar global seperti EUDR dan meningkatkan nilai ESG.
3. Keuntungan finansial baru, memanfaatkan bursa karbon sebagai sumber pendapatan tambahan. Bisnis yang maju di masa depan bukan lagi bisnis yang mampu menaklukkan alam, melainkan bisnis yang mampu berintegrasi dan menjaga keseimbangan ekosistem tempat ia berdiri. Terima kasih telah mendengarkan audio learning ini hingga usai. Kami harap wawasan ini dapat membantu Anda dalam mengambil keputusan strategis di perusahaan atau organisasi Anda. Ingatlah, kelestarian hutan adalah jaminan keberlangsungan bisnis kita untuk generasi mendatang. Kami, tim media manajemen dan bisnis, sampai jumpa di pembahasan manajemen dan bisnis berikutnya. Teruslah bertumbuh secara berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.